Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sewaktu saya di Maroko hampir dilempar sandal. Kenapa? Karena tampaknya saya satu-satunya orang yang sholatnya itu sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, sambil mengangkat tangan. Nah, jamaah satu masjid ini tidak ada yang mengangkat tangan. Mungkin persepsi mereka kehadiran saya ini ganggu kultur, ganggu apa? Kebiasaan. Mungkin. Alhamdulillah teman saya itu peduli saya. Dengan bahasa mereka mengingatkan bahwa saya ini bukan orang Maroko gitu. Ini teman saya dari Indonesia. Memang repot, wajah saya itu kayak belunggon gitu. Waktu di Maluku dianggap orang Maluku, di Madura dianggap orang Madura. Pernah di Pakistan katanya saya orang Pakistan. Kalau saya dikatakan orang Arab sudah lama, karena memang banyak makan daging unta sehingga wajahnya kayak unta. Itu ceritanya. Pulang dari liburan, diskusi dengan teman-teman Maroko. Kenapa saya kok hampir dilempar apa? Sandal. Baru tahu saya. Karena saya waktu sholat itu mengangkat tangan dianggap mengganggu kultur. Muncul pertanyaan, nah kenapa masyarakat tidak mengangkat tangan sewaktu sholat? Nah, ketemu dalilnya ada di dalam Sahih Muslim. Itu yang berkali-kali kita ingatkan, jangan cepat menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Kadang mereka punya dalil yang diyakini benar, kemudian mereka mengamalkan. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca. An Jabir ibnu Samurah, bukan ibnu Abdullah, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mali arakum rafi'i aydiyakum ka'annaha adnabu khailin sus uskunu fis sholat. Nah, ternyata di dalam syarahnya setelah mendatangkan beberapa teks yang lain, ternyata Rasul ini menyampaikan setelah sholat, setelah usai melaksanakan sholat, Rasul menegur umatnya, mali arakum rafi'i aidiakum
Dalam riwayat lain fis sholat. Kenapa tadi sewaktu sholat aku menyaksikan kalian mengangkat tangan? Nah gitu. Lah mengangkat tangan suatu sholat itu ka'anna adhiyal khailin sus, bagaikan ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Uskunu fi as-shalah, supaya sakinah, supaya tenang sewaktu menjalani apa? Sholat. Jangan metentang metenteng gitu. Itulah kewajiban Rasul. Jadi kalau Rasul itu menyaksikan peristiwa apapun dan didiamkan oleh Rasul, itu tanda ikrarnya Rasul. Tapi kalau perilaku itu dianggap tidak benar, Rasul harus menegur umat. Kaidah yang melekat pada Rasul itu tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Bagi Rasul meninggalkan atau mengakhirkan penjelasan sewaktu dihajatkan tidak boleh. Pada waktu itu harus langsung ditegur oleh Rasul. Sebab kalau Rasul tidak menegurnya, sahabat bisa cerita, dulu di zaman Rasul saya buat begini, tidak dikomentari kok oleh Rasul. Nah, maka jadi apa? Tuntunan. Loh, ini kan waktu sholat. Apa mungkin Rasul bisa melihat di antara jamaah itu ada yang mengangkat tangan sewaktu sholat? Oh, Rasul punya mukjizat. Melihat dari balik punggung ini seperti di hadapan kepala. Itu ceritanya. Ini mahalut tasri', zamanut tasri', tempat masa pembinaan syariat. Maka kalau Rasul tidak komentar menjadi hadis takriri. Kayak cerita sholat malamnya Umar itu loh. Meronda melewati rumahnya Umar, menyaksikan Umar sholat malam sambil mengeraskan apa? Bacaan. Kok Rasul tidak komentar? Berarti jadi apa? Tuntunan. Boleh sholat malam dengan mengeraskan apa? Bacaan. Melintasi rumah Abu Bakar As-Siddiq sholat malam, kok suaranya nyaris tak terdengar? Rasul diam. Berarti apa? Boleh sholat malam itu tanpa mengeraskan apa? Bacaan. Itu namanya hadis takriri. Ya, walaupun di pagi harinya Rasul urun rembug, tanya kepada Abu Bakar, saya melintasi rumahmu, kamu sholat nyaris suaramu tak terdengar, kenapa? Apa jawaban Abu Bakar? Tapi kan saya sudah membisikkan isi hati saya kepada Allah. Oh gitu. Rasul tidak komentar, berarti boleh. Lah kamu ya Umar, saya melintasi rumahmu, suaramu keras banget waktu sholat malam. Benar ya Rasul, saya punya dua tujuan. Yang pertama, membangunkan yang sedang tidur-tiduran itu, biar bangun sholat apa? Malam. Nah yang kedua, saya ingin menghalau setan, gitu. Didiamkan oleh Rasul. Cuma Rasul memberi solusi cerdas. Wahai Abu Bakar, kalau bisa keraskan sedikit suaramu. Wahai Umar, pelankan sedikit apa? Suaramu. Mungkin kaidah yang dipakai terlalu keras, jangan.
terlalu tidak kedengaran, jangan. Yang tengah-tengah apa saja, mungkin begitu. Nah, ketika kita sholat berjamaah dengan Rasul, banyak kasus yang terjadi. Teman kita namanya Bondet, itu sudah masbuk, datang, akhirnya apa, sambil menggos. Yang dibaca doa iftitahnya bukan wajah tu wajhiyah, bukan Allahumma ba'id. Lah kok yang dibaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, sambil menggos. Padahal tidak dikeraskan suaranya. Sirri. Didengar tidak oleh Rasul? Didengar. Itu mukjizat, ya Allah. Hati-hati sampai ngerasani kiai. Masya Allah. Habis sholat, Rasul harus tanggap. Manil qail bi kalimati kadza wa kadza. Ayo ngaku. Siapa tadi yang iftitahnya model seperti itu? Tidak ada yang ngaku. Fa'aramal qaum. Setiap kaum melihat temannya curiga, sopo kira-kira. Tidak ada yang ngaku. Diulangi lagi peringatan itu oleh Rasul yang kedua kali, masih tidak ada yang ngaku. Begitu Rasul mengatakan yang ketiga dengan tambahan redaksi, sungguh dia tidak mengatakan kalimat yang sia-sia. Nah, kira-kira Bondet ngaku enggak? Ngaku. Baru Abu Bakar ini ngaku, ana ya Rasulullah, jitu wa qad hafazani nafas fakultuha. Saya wahai Kanjeng Nabi, tadi yang datang sambil menggos-menggos, dan aku katakan kalimat itu ya Rasul. Apa kata Rasul? Wallah, inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuha yarfa'uha ila sama. Aku menyaksikan 12 malaikat berlomba-lomba mengangkat kalimat itu ke langit. Ini tandanya takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa seperti itu bukan hanya Bondet yang boleh, Abu Bakar yang boleh, kita pun boleh doa iftitah seperti itu. Kemudian Rasul menambah nasihat, kalau kalian datang ke masjid, alaikum bisakinah, sudah datangi dengan tenang. Enggak usah keburu-buru, apalagi sampai lari-lari, sampai menggos-menggos begitu. Apa nikmatnya kalau kita sholat dalam kondisi seperti itu? Nanti kalau sudah sampai di masjid, ya sudah takbiratul ihram, ikuti gerakan imam. Imam ruku, ikuti ruku. Imam sujud, ikuti sujud. Allahu Akbar. Enak kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus yang kedua, lagi-lagi teman yang satu ini terlambat saja gitu. Begitu Rasul sudah Allahu Akbar rukuk, dia fi atabatil masjid. Dia ada di pintu masjid. Masya Allah, Rasul sudah rukuk, langsung di pintu masjid, Allahu Akbar, rukuk, duduk, pergi menuju shalat. Diketahui oleh Rasul? Diketahui. Maka habis salat, Rasul tanggap. Kalian meyakini dapat rukuk bersama imam, dapat rakaat itu sudah benar. Tapi caranya ojo ngono gitu. Tetap masuk dulu ke shaf, kemudian baru takbiratul ihram, baru ngikuti zadakallahu khirsan. Semoga didoakan oleh Rasul, kamu tetap semangat, tetap cepat-cepat
untuk bisa mendatangi apa? Bersegera mendatangi sholat. Didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kasus lagi. Kasusnya apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, lama sekali sujudnya Rasul. Kok gak bangkit-bangkit ya gitu. Ternyata ada teman kita ini yang apa bahasa Inggrisnya ungup-ungup gitu. Ingin melihat apa yang terjadi pada Rasul, kok lama sekali tidak bangkit dari sujud. Diketahui oleh Rasul? Pasti diketahui oleh Rasul. Dia yang cerita, pada waktu itu saya saksikan yang namanya cucunya Rasul yang namanya Hasan itu bergelantongan di pundak Rasul ketika Rasul sedang apa? Sujud kayak icineng begitu. Jangan dikira itu tidak diketahui oleh Rasul. Maka habis sholat Rasul teriak-teriak lagi. Amala yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'ala ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar. Wahai umatku, apa tidak takut kalian besok di hari kiamat kalau kepalanya itu diganti dengan kepala apa? Keledai. Gara-gara apa? Suka mendului gerakan apa? Ihmal. Hadis ini dimaknai denotatif, monggo. Dimaknai konotatif, monggo. Dimaknai denotatif, sampai titeni. Besok kalau di hari padang mahsyar kok ada manusia kepalanya kok keledai, nah titenono. Itu yang dulu sering dahului gerakan apa? Ihmal. Dimaknai denotatif seperti itu boleh. Tapi dimaknai konotatif, begini loh pesan moralnya Rasul. Masya Allah, berkali-kali umatku saya ingatkan, jangan mendahului gerakan apa? Imam. Kok masih saja mengulangi, masih saja tidak paham. Kok umatku yang satu ini persis kayak keledai ya, gitu. Dinasihati, gak dinasihati sama saja. Itu pemaknaan apa? Konotatif. Dimaknai denotatif, konotatif, intinya sama, terkutuk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Lah kok ketika Rasul entah setelah ngimami sholat subuh tadi ya, kok teriak-teriak, kenapa saya tadi menyaksikan kalian kok mengangkat tangan sewaktu sholat? Mengangkat tangan sewaktu sholat itu bagaikan apa? Ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Setiap perilaku kita manusia diidentikan dengan hewan pasti dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikutuk, tentu hukumnya menuju kepada haram. Banyak, misalnya, Masya Allah, kok ada ya diantara kita itu dobrok sujudnya kayak unta, dikutuk oleh Rasulullah. Kok ada ya umatku ini cara sujudnya itu sampai lengannya ditempelkan bumi kayak anjing, dikutuk oleh Rasulullah.
kok ada ya umatku ini kalau sholat tidak tumaknina, kayak burung patuk dikutuk oleh Rasulullah. Pendek kata, seperti itulah cara Rasul mendidik umat itu. Perilaku kita kalau disamakan dengan yang namanya hewan, itu masuk kategori larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusi Rasul supaya tenang, tangannya jangan diangkat, maka jangan kaget waktu sholat, tidak pernah mengangkat kedua tangan. Hadisnya sahih, ada di Sahih Muslim jilid 1 halaman 322, nomor urut adalah 430. Sahih Muslim. Kalau sudah sahih, tinggal apa? Sami'na wa ata'na. Meyakini kebenaran itu sudah wajar. Harus begitu. Maka saya berharap setelah ini nanti jangan ada lagi yang mengangkat tangan. Kalau masih ada yang mengangkat tangan, berhadapan dengan tuntunan Rasulullah. Berani sama berhadapan? Berani? Tidak berani. Di hadis yang lain lebih tegas lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadayhi fi shalah fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat tangannya suatu sholat, bisa dimaknai tidak sah sholatnya. Kenapa? Sombong. Sholat tapi sombong. Diancam tidak sah apa? Sholatnya. Biar sholat kita diterima, jangan coba-coba angkat apa? Tangan. Angkat tangan, dilempar sadar. Gitu. Masya Allah, senang kita dapat ilmu. Mudah-mudahan amalan kita nanti diterima oleh Allah. Cukup? Begitu. Jadi fahami dulu apa yang disampaikan oleh teman. Jangan-jangan selama ini kita belum mengerti. Sudah belum mengerti, menyalahkan orang lain. Nah, setelah kita tahu dalilnya, oh begitu tak. Dasar hukum yang digunakan, kalau ada di antara kita yang punya ilmu tangga, mulai diskusi, akhirnya ditakhrij hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, bagus, tapi juga dikeluarkan oleh Imam Muslim juga pada nomor yang lain. Kalau tadinya 430, sekarang nomornya 431. Mohon maaf, ini penomoran yang saya miliki. Kalau sampean punya buku lain penomorannya beda, silakan. Karena Sahih Muslim verifikatornya juga beda-beda. Saya tidak baca sanadnya, insya Allah Muslim Sahih. Yang penting tagnya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, "Shallaitu, aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah, bermakmum di belakang Rasulullah. Fakunna, dan kami idza salamna, ketika hendak mengucapkan salam, kulna bi aidina,
kami mengucapkan dengan tangan kami sambil mengangkat tangan. Gimana? Assalamualaikum, assalamualaikum. Mengucapkan salam sambil angkat tangan. Kemudian apa? Fanazar, lalu melihat siapa ilaina, kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya bersabda, masya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha adyal khailin sus. Kenapa kalian waktu membaca salam tadi sambil mengisyaratkan tangan? Ka'annaha, seperti isyarat tangan itu adyal khailin sus, ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Mulai paham kita. Oh, mengangkat tangan yang dikutuk itu ternyata ketika kita membaca apa? Salam. Teman-teman ada yang membaca salam sambil mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, mengangkat tangan sewaktu membaca salam itulah yang digambarkan oleh Rasul bagaikan ekor kuda yang lari tunggang langgang. Solusi Nabi, idza sallama ahadukum, ke depan kalau seorang di antara kalian itu membaca salam, falyaltafit ila sahibihi, cukup menoleh ke arah temannya, ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Wala yumi'u biyadi, ndak perlu sambil mengisyaratkan tangan seperti ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Alhamdulillah, ketahuan sekarang hadisnya sahih. Porsinya bukan waktu takbiratul ihram. Porsinya ketika kita membaca salam kok sambil diiringi angkat tangan. Itu ceritanya. Jadi larangan mengangkat tangan bukan pada waktu membaca takbiratul ihram, tapi waktu membaca apa? Salam. Kemudian ini sama hadisnya 431, intinya sama. Kadang-kadang Imam Muslim itu diulang-ulang. Nah, ini spesialnya Imam Muslim, tapi menggunakan jalur sanad yang berbeda-beda, dikenal dengan mutaba'at. Hebatnya Sahih Muslim itu datang hadisnya satu, ditampilkan berbagai hadis lain yang mutaba'at, kesaksian periwayatan, sehingga dengan satu jalur saja sahih, apalagi dengan berbagai jalur, statusnya tentu akan lebih mantap. Itu yang keunggulan Sahih Muslim dibanding daripada Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari memang dipilih hadisnya satu bab, paling 5, paling 6, tetapi sanadnya, kualitasnya lebih hebat. Kenapa? Dia tidak cukup adanya unsur mu'asyarah sezaman antara murid dengan gurunya. Terbukti tidak muridnya itu memang pernah bertemu dengan gurunya. Misalnya muridnya Zainuddin MZ Sidoarjo, gurunya Hamka di Jakarta. Pertanyaannya, alhamdulillah Hamka masih hidup, Zainuddin masih sempat hidup, ketemu antara murid dengan guru. Karena Zainuddin orang hebat, Hamka orang hebat, dianggap hadisnya apa? Sahih.
Untuk Bukhari belum menjadi sahih. Pernah ndak Zainuddin itu ketemu langsung dengan gurunya? Apakah Zainuddin yang ke Jakarta atau gurunya yang ke Sidoarjo? Itu kehebatan Sahih Bukhari. Dari sisi itu Bukhari jauh lebih hebat daripada Sahih Muslim. Alhamdulillah ibu bapak, dengan diskusi seperti ini akhirnya kita bisa mengingatkan, bro, hadismu sahih. Tetapi apa? Porsinya bukan pada waktu takbiratul ihram. Porsinya itu ketika membaca apa? Salam. Sehingga solusi Rasulullah nanti di hadis yang lain, kalau ditahrir lagi, letakkan kedua tangan pada lututmu seperti waktu tasyahud itu, biarkan sudah. Cukup Anda menoleh ke arah kanan, cukup Anda menoleh ke arah kiri. Ditambah lagi hadis berikutnya, upayakan ketika menoleh ke kanan ke kiri itu hatta badat khadduhu man wara'ahu. Pipi kita terlihat dari orang yang ada di belakang kita. Assalamualaikum. Nah, kemudian ke kirinya juga pipi kiri bisa dilihat orang yang ada di belakang. Detail tahrir seperti ini kita butuhkan sehingga kita lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hadis yang kedua, man rafa'a yadai fala sholata lahu. Coba saya praktekkan di sini. Saya carikan hadisnya. Mumpung ada fasilitas. Man rafa'a yadai fi sholati fala sholata lahu keliru fala sholata lahu sudah benar tulisannya. Man rafa'a yadayhi fi shalah fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat tangan sewaktu sholat, tidak sah sholatnya. Coba dicari Sahih Bukhari, barangkali ada, siapa tahu. Searching, klik, dada, gitu. Dicari kalau gitu di Sahih Muslim, misalnya, iya. Dicari di Sahih Muslim, mana maksudnya? Klik, dada, gitu. Dicoba dicari di Sunan Abi Dawud yang terkenal, klik, dada, gitu. Dicari di Sunan Tirmidzi, sambil demo ini. Ya, Sunan Tirmidzi, klik, dada. Dicari di Abu Dawud terus apa? Ibnu Majah. Biasanya Ibnu Majah banyak. Nasai dulu sama Ibnu Majah. Ini kan gudangnya hadis dhaif. Klik, tidak ada, dhaif aja tidak ada. Wah, kesuwen. Cari, sudah seluruh bukunya tipologi Majami, Jawami, semuanya bukunya saya klik. Lumayan agak lama proses sekian buku. Subhanallah, gak ketemu. Sudah bisa diduga. Ini hadis la aslalahu
hadis ujuk-ujuk muncul gitu. Berarti hadis ini hadis palsu, sudah bisa diduga. Dibuat orang yang fanatik kepada mazhab tidak boleh angkat tangan. Biasa begitu umat Islam itu. Suka bikin-bikin hadis. Biar katakanlah terongnya laku, dibuatkan hadis. Terong itu obat segala macam penyakit. Ada penyakit dikasih terong, tidak malah sembuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ada pemalsuan hadis itu beberapa faktor. Yang paling banyak adalah faktor fanatisme. Fanatik kepada bahasa. Sampai mereka membuat hadis, innallaha idza radhiya takallama bil arabiyyah wa idza sakhita takallama bil faransah. Allah itu kalau sudah ridho firmannya pakai bahasa Arab. Tapi kalau sudah marah pakai bahasa Persia. Ono maneh. Masya Allah. Fanatik kepada apa lagi? Kepada imam. Ya Allah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu salasa. Ana wa Jibril wa Muawiyah. Gitu. Juru kedamaian dunia itu ada 3. Ana berarti Rasul dan Jibril dan Muawiyah. Karena fanatik kepada saya, al-amanatu salasa. Ana wa Jibril wa Zainuddin MZ. Masya Allah, faktor untuk orang memalsukan hadis. Dan yang paling banyak raghbatu fil khair maljal biddin. Motifnya apa? Memberi semangat ibadah, tapi salah jalannya itu. Sehingga memberi berbagai fadhail, maunya biar memberi motivasi beribadah, tapi dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kami kaji dalam sebuah buku problematika hadis palsu. Sampai pada zaman yang namanya Imam Bukhari yang wafat tahun 360-an ini, beliau mempunyai yang namanya pernyataan, hafidtu miya alfi hadis sahih wa miyatai hadis ghair sahih. Pada tahun segitu Imam Bukhari memberi pernyataan, aku punya hafalan 100.000 hadis yang sahih. Tapi aku juga punya hafalan 200.000 hadis yang tidak sahih. Lebih banyak tidak sahihnya daripada yang zaman Bukhari. Apalagi zaman sekarang, mungkin Imam Bukhari, aku punya hafalan hadis 345 triliun yang palsu, mungkin gitu. Bayangkan muncul hadis an-nadhafatu minal iman, buatan pasukan kuning. Pasukan hijau tidak mau kalah. Hubbul watan minal iman, bela negara. Menteri perpajakan tidak mau kalah. Orang pijat taat membayar pajak. Polisi tidak mau kalah. Tata tertib di perjalanan bagian daripada iman. Saya tidak mau kalah. Belajar sambil ngantuk tidak diridhoi Allah. Oh no man. Jadi makin hari makin bertambah. Maka teman saya yang profesor itu gumun belajar di barat. Loh, Rasulnya satu, Rasulnya sudah wafat. Kenapa kodifikasi hadis dari masa ke masa kok malah bertambah? Kan rasional. Bingung belajar hadis di barat itu. Mestinya kalau Rasulnya wafat, ya hadisnya entek. Lah ini enggak. Rasulnya wafat,
hadis kodifikasi ulama berikutnya makin lama makin bertambah. Nah, ketika saya jelaskan, ngono ya tiba gitu. Jadi yang sahih memang sudah habis, yang palsu tiap tahun bertambah gitu. Itu ceritanya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kearifan, bisa memilah, oh ini hadis yang sahih datangnya dari Rasul. Oh ini hadis yang tidak sahih, ini manipulasi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Enak dijaga sunnah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dini mereka mengatakan masa sholat sambil metentang-metenteng itu sombong. Itu kan persepsi Anda. Tapi persepsi yang lain, orang angkat tangan itu tidak sombong, justru tanda patuh. Kok bisa Ustaz? Lah saya ini jalan-jalan berhadapan penjahat, kata penjahat, angkat tangan. Loh kalau saya angkat tangan berarti tunduk gitu. Nalar itu tidak bisa pakai sumber hukum. Yang jadi sumber hukum adalah wahyu, Quran dan hadis. Maka dengan penjelasan seperti ini, masihkah kita ragu bahwa takbiratul ihram itu sambil angkat tangan? Itu yang melatari entah Anas bin Malik, entah Abu Hurairah, entah Ibnu Abbas. Rasul mengangkat tangan pada setiap takbir. Mestinya ada kata yang hilang pada setiap takbiratul ihram. Mestinya gitu. Sebab kalau tidak difahami gitu tidak bisa diamalkan. Itu yang kadang-kadang dipakai teman-teman setiap takbir Idul Fitri angkat tangan. Ya ini hadisnya tidak bisa diamalkan. Kok nggak bisa diamalkan Ustaz? Coba ketika kita mau sujud baca apa? Takbir. Pakai angkat tangan enggak? Enggak. Ketika kita bangun dari sujud menuju duduk antara dua sujud, baca apa? Takbir. Angkat tangan enggak? Enggak. Ketika kita sujud yang kedua, baca takbir. Angkat tangan enggak? Enggak. Lu katanya setiap takbir angkat tangan. Enggak bisa diamalkan kalau tidak mengerti asbabul wurudnya seperti apa. Kalau ngerti asbabul wurudnya, oh hadis itu sahih, porsinya ada di sini. Maka salah satu pola memahami hadis yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ayo memahami hadis secara proporsional. Hadisnya sahih, porsinya ada di sini. Dengan cara seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Setiap hadis bisa diamalkan. Mudah-mudahan paparan seperti ini membuat kita ini lebih baik, lebih arif, untuk menyikapi teman-teman yang sedang sholat yang beda dengan kita. Oh dia tidak angkat tangan, dia pakai hadis sahih, ada di Sahih Muslim, nomor berapa tadi? 430. Tapi teman kan saya kok angkat tangan. Hadis itu maksudnya bukan takbiratul ihram. Nanti ketemu mengangkat tangan itu ada di 4 tempat yang terkenal. 1, setiap takbiratul ihram. 2, ketika hendak ruku. Yang ketiga, sewaktu tidak. Yang keempat, bangkit menuju rakaat yang ketiga setelah duduk tasyahud awal. Seakan-akan kita ingat bahwa awal difardukan sholat itu 2 rakaat. Jadi dulu pertama kali difardukan sholat 2 rakaat. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Asar berapa rakaat? 2 rakaat.
Maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Isya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu ada proses. Nanti apa? 2 rakaat ditetapkan bagi musafir, yang bagi mukim nanti ada ketentuan disempurnakan. Penyempurnaannya 4 tidak lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Asar tidak lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Maghrib tidak 2 rakaat jadi berapa? 3 rakaat. Kok 3 ya Rasul? Witirnya sholat siang. Itu Rasul ngasih penjelasan gitu. Ini bukan nalar lagi. Ini murni penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bangkit pada rakaat yang ketiga setelah tasyahud awal, seakan-akan kita memulai takbiratul ihram lagi. Masya Allah. Kajian hadis yang tematik seperti inilah yang kita harapkan. Tidak hanya parsial, ambil satu hadis, lupa terhadap hadis yang lain. Nanti makin lama kita makin bingung. Tapi kalau menggunakan pendekatan tematik, insya Allah ada huda, tapi ada bayinati minal huda. Nah, bayinati minal huda itu dibutuhkan berbagai referensi. Endingnya biar kita dapat furqan. Ternyata yang benar begini. Ternyata yang sempurna begini. Mudah-mudahan itu tujuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi sebelum masalah tasawuf itu bacaan antara tasawuf akhir dan tasawuf awal itu kok memang ada perbedaannya atau sama? Sama. Akhir, awal sama akhir. Sama tapi ada bedanya. Samanya apa? 3 unsur sama. Pertama membaca tahiyat. Nah, yang kedua membaca apa? Syahadat. Yang ketiga membaca apa? Sholawat. Syukurlah kalau sampai sholawat Ibrahimiyah, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dini tidak sampai itu nggak ada masalah. Bacaan sholawat itu sampai 17 macam, Pak, yang pernah diajarkan oleh Rasul. Pilih salah satu tidak apa-apa. Itu untuk tasyahud awal. Sehingga dikabarkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli li nafsihi fit tasyahud awal wa ghairi. Rasul itu membacakan sholawat untuk dirinya sendiri, baik dalam tasyahud awal maupun tasyahud yang lain. Tentu maksudnya tasyahud akhir. Jadi samanya 3 unsur itu. Bedanya dengan tasyahud akhir ditambah unsur keempat doa. Tapi doa yang maksur. Di antara doa yang maksur, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Misalnya begitu. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Setidaknya doa sapu jagat lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu baca salam, tidak perlu angkat tangan. Ini bagaikan ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Kalau ingin detail, monggo beli buku saya. Kalau ingin detail, kalau enggak ya sudah.
Jadi banyak Pak doa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau enggak diajarkan, mohon maaf, ini masalah tauqifiyah Pak. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada kreasi. Harus plek seperti yang pernah diajarkan oleh Rasul. Gimana saya tambah misalnya doa Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartahu. Pertanyaannya, pernah dicontohkan Rasul? Enggak, jangan. Karena ini masalah tauqifiyah. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.